Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardini Mardinil Haq, mahasiswi YAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam semester 2 kelas B. Saya di sini akan menjelaskan sebagian daripada materi yang telah saya pelajari. Baik, yang pertama adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Rasa kewarganegaraan yang tinggi akan membuat kita tidak akan goyah dengan iming-iming kejayaan yang sifatnya hanya sementara. Karena sejatinya pula, kita sebagai mahasiswa adalah bibit unggul bangsa yang dimana nanti pada masanya akan melahirkan pemimpin dunia. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan yang akan menunjang sosok pribadi seorang sarjana atau profesional. Yang kedua adalah esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional jelas harus adanya dan penting adanya karena yang pertama, agar Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, penting bagi kelangsungan hidup negara. Yang ketiga, penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan memiliki identitas nasional, maka Indonesia juga mudah dikenal dan mampu dibedakan dengan bangsa lain. Salah satu identitas Indonesia yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga lambang negara, yaitu Garuda dengan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu identitas nasional sangat berpengaruh dalam pembangunan bangsa dan karakter. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Pada negara Indonesia, UUD NRI 1945 menjadi hukum tertinggi dan merupakan sumber hukum peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Konstitusi menjadi dasar rujukan perundang-undangan. Konstitusi juga menjadi hukum yang mengakui hak-hak asasi yang dimiliki warga negara. Maka jelas sudah konstitusi sangat penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat adalah sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga dibentuk dan dijalankannya. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi ini kita bisa lihat pada pandangan Hobbes dalam bukunya yang berjudul Leviathan tahun 1651. Ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial. Oleh karena itu, konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam berbangsa dan bernegara. Yang kelima adalah konsep dan urgensi harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Berbicara tentang kewajiban dan hak, keduanya tersebut tidak dapat dipisahkan karena adanya hubungan timbal balik. Menurut teori korelasi, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan sebaliknya. Hal ini menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang ketika mengoptimalkan tugas kewarganegaraan. Sedangkan bagi warga negara, hal ini sebagai pegangan atau pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban negara bertujuan untuk penghidupan layak bagi setiap warga negara. Namun, hal tersebut tidak luput dari pertentangan. Untuk mencapai keseimbangannya, kita sebagai warga negara harus mengetahui harmoni antara hak dan kewajiban. Karena sangat penting kedua hal ini sebagai salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan negara. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mulai pasal 27 sampai 34. Yang keenam adalah sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Secara historis, pertama kali penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, yaitu Eropa. John Locke, filsuf Inggris abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sumber sosiologisnya adalah hak dan kewajiban tentunya tidak luput dari pertentangan dan persoalan. Sumber terjadinya gejala ini melainkan karena munculnya kebencian sosial dan budaya yang terselubung. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah seperti proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945.
mengamandemen UUD NRI 1945, otonomi daerah, dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi karena adanya sumber politik, historis, dan sosiologis dari harmoni, hak dan kewajiban bagi negara dan warga negara. Yang ketujuh adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat penting untuk dipelajari karena demokrasi Pancasila penting bagi bangsa untuk mengawal pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, saling menghargai, selalu bermusyawarah dari berbagai permasalahan adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang kedelapan adalah implementasi demokrasi dari berbagai negara di dunia. Dalam pengimplementasiannya, demokrasi di berbagai negara tentunya berbeda-beda. Hal ini dikelompokkan menjadi 8 jenis demokrasi. Namun ada 2 bentuk dasar yang keduanya telah menyangkup seluruh elemen. Kedua hal tersebut adalah demokrasi secara langsung dan secara tidak langsung. Demokrasi langsung adalah di mana semua warga aktif berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan rakyat memiliki kekuasaan secara langsung. Demokrasi secara tidak langsung adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Yang kesembilan adalah konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara Indonesia terangkum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Hukum harus ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, lembaga yang ikut serta dalam penegakan hukum ialah Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusional atau MK. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang ke-10 adalah konsep urgensi wawasan Nusantara. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Konsep perwujudan wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Yang ke-11 adalah konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Bangsa atau negara hanya akan mendapatkan pertahanan kelangsungan kehidupannya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang menjiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara sebagai wujud pertahanan nasional jelas pada pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Bela negara ini terwujud untuk mempertahankan negara dan menghindari ancaman-ancaman terhadap negara. Ada 2 bentuk bela negara. Yang pertama adalah bela negara dengan fisik atau militer. Bisa kita ingat marak terjadinya ketika Indonesia berusaha merebut kemerdekaan negara. Dan keduanya adalah bela negara dengan non-fisik atau non-militer. Jelas sudah buktinya hal ini terjadi pada masa sekarang dan menjadi tantangan para pemuda untuk melakukan bela negara. Yang ke-12 adalah mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kelebihan bangsa Indonesia antara lain seperti yang pertama, negaranya adalah negara kepulauan. Yang kedua adalah kaya akan budaya dan multikulturalisme. Yang ketiga adalah kaya akan SDA dan bahkan pertambangan, serta memiliki iklim yang tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa yang menjadikan tanah Indonesia ini subur. Dengan adanya kelebihan ini, kita wajib menjaganya, salah satunya dengan melestarikan budaya-budaya Indonesia, menjaga hutan yang menjadi paru-paru dunia, serta mengembangkan SDM serta SDA yang ada di Indonesia. Dengan begitu, kita bisa berupaya agar mewujudkan ketahanan nasional. Yang terakhir adalah anti korupsi. Anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi peningkatan korupsi. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Penting sekali menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini karena agar tertanam pada dirinya bahwa korupsi itu perbuatan yang salah bagaimanapun bentuknya. Serta penting memberikan hukuman yang berat untuk setiap warga negara yang terlibat dalam korupsi. Hal ini juga bisa mengurangi tingkat kenaikan korupsi dan bisa menyelamatkan kesejahteraan negara dan warga negara pada masa yang akan datang. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.